Kalau secara tampilan looknya kita memang nasi goreng merah. Merah ya. Merahnya dari saus atau apa? Bukan, jadi ada bumbu rahasia yang Ini bumbu rahasia tadi ya. khas di Tanjung Api yang saya pastikan itu bukan dari saus. Oke. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV. Kali ini jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Mas Oni Andika Purnama. Beliau adalah salah satu owner dari Depot Tanjung Api dan juga ada CEO Mas Aldis Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ini ya bisa hadir di podcast Memorandum TV ya. Nah ini Mas Oni, ini kan Depot Tanjung Api ini kan cabang kedua di Surabaya. Betul. Nah, bisa diceritakan awal mula berdirinya Depot Tanjung Api itu di mana? Monggo Mas Oni. Oke, Depot Tanjung Api awalnya berdiri di Kota Malang. Ya. Berdiri 1 tahun yang lalu kurang lebih Pak. Jadi lokasinya kita di Jalan Panggung nomor 5. Itu di daerah Jalan Ijen. Ya salah satu apa ya tempat kalau di Surabaya kayak jalan yang cukup besar di sana. Terkenal kayak Jalan Darmo gitu Pak kurang lebihnya. Kemudian kita mengembangkan cabang di Surabaya, cabang keduanya. Ini disambung sama Mas Aldis sebagai CEO Tanjung Api ini. Ya. Ekspansi istilahnya ini ya, melebarkan sayap ke Surabaya ini ya. Kenapa kok memilih Surabaya, Mas Aldis? Ya sebenarnya tantangan juga sih ya. Ya. Surabaya ini kan salah satu kota besar di Indonesia. Kita menguji nanti setelah ini kan kita juga banyak titik-titik yang akan kita tuju, banyak kota-kota besar di. Sudah ada planning ya? Iya. Oke. Lah kita kenapa langsung Surabaya itu sebagai tol ukur kita. Kalau kita sudah bisa ujian ini di Surabaya kita bisa, insya Allah di kota-kota lain kita juga bisa. Gitu. Jadi yang ibaratnya langsung berat dulu pelajar kita. Oke. Kedepannya kita lebih luas, itu lebih bisa untuk mengendalikan, membaca pangsa pasar yang sesuai yang kita harapkan. Namanya kan Depot Tanjung Api. Ya. Mengapa dinamakan Depot? Kok nggak restoran atau apa gitu Mas? Kenapa Depot? Kalau Depot itu yang pertama kita harapkan lebih merakyat, jadi semua kalangan bisa masuk. Iya. Karena kalau konsep besar kita kan mendekati kayak kopi tiam Pak ya. Oh iya, konsepnya kopi tiam ini ya? Kurang lebihnya dari tone warna, bentuk bangunan itu lebih ke kopi tiam. Kenapa kita Depot? Karena kita nggak mau segmented di menu kopi tiam. Ada menu-menu Nusantara yang kita masukkan di situ. Jadi kalau kopi tiam takutnya terlalu segmented, betul. Jadi lebih luas kalau Depot. Apa saja ini menu Nusantaranya ini? Ada berapa banyak menu macamnya? Nusantara itu yang paling best seller di kita ya Pak, itu Ya. nasi sambal kita. Nasi sambal itu Nasi ada 4 macam Ya. dagingnya, daging, udang, cumi, cakalang, Oke. dan 2 varian sambal hijau sama sambal bawang. Itu yang paling best seller di kita. Oke. Terus kalau Nusantara yang lainnya juga bakmi, nasi goreng gitu. Nah ini biasanya banyak dicari kalau musim hujan ya ini. Iya. Heeh. Ya kita tuh mencari menu itu ya, kita sudah memperkirakan nggak hanya cocok di musim hujan, tapi musim panas apa kekuatannya, Oke. apa yang menarik di, misalkan ada pisang hijau, es cendol, itu cocok untuk panas kan Surabaya ini panas. Iya. Jadi kekuatan kita tidak hanya di malam atau siang, tapi semua itu kita menjangkau. Oke. Gitu. Oke, Mas Oni lagi. Nah ini kan tadi Mas Aldi sudah ngomong sambal, andalan dan sebagainya. Nah Depot Tanjung Api ini mungkin apa ada spesialisasi kira-kira selain sambal cakalang dan lain-lain itu ada lagi nggak yang best sellernya? Kalau best seller banyak Pak. Kalau apa namanya kayak nasi goreng, kita ada nasi goreng Tanjung Api yang khas cuma dari Tanjung Api karena Nah, ini yang khas. yang khas. Ada apa ini? Bedanya dengan ada nasi goreng bumbu rahasia dari Tanjung Api. Jadi Wah, tidak boleh diungkap ini berarti ya. tidak bisa diungkap. Namanya rahasia ya. Betul. Jadi memang menunya kita kasih nama Tanjung Api. Nasi goreng Tanjung Api ya memang ada di Tanjung Api aja. Oh, tidak ada Gitu. tempat lain. Dijamin ini ya. Dijamin. Nggak ada ya. Terus ada menu pendampingnya mungkin kayak mie. Jadi mie-nya ada mie yang toppingnya char siu, ada yang daging. Iya. Atau kalau yang punya seleranya kak suka pedas, ada Szechuan juga. Jadi nggak customer di sana bisa
milih. Jadi ya. seleranya hari ini mungkin pengen nasi goreng, besok Ya. bakmi, pengen sambel, pengen snack yang lain juga bisa. Oke. Sahabat Memorandum TV masih bersama dua orang dari Depot Tanjung Api, Mas Aldi selaku CEO dan Mas Oni salah satu owner. Nah, nanti tadi menarik ini nasi goreng yang tidak ada di tempat lain. Nah, Siap. nasi goreng merah nih, cluenya merah ini. Nasi goreng Tanjung Api. Tanjung Api. Ya. Kalau secara tampilan looknya kita memang nasi Cluenya goreng merah. Merah ya. Merahnya dari saus atau apa? Bukan, jadi Bukan. ada bumbu rahasia yang Ini bumbu rahasia tadi ya. khas di Tanjung Api yang saya pastikan itu bukan dari saus. Oke. Rasanya juga khas. Mungkin di tempat lain belum ada yang Belum pakai ada menu yang seperti pakai itu. seperti itu ya. Orang kan mesti kalau ada tempat baru kan nanya itu harganya berapa kisarannya. Iya. Nah, mungkin Mas Aldi bisa jawab kisaran paling murah dan paling mahal. murah ya air mineral. Air mineral itu dari start dari 8.000 sampai paling mahal 40.000, mohon maaf, 40.000 paling mahal. Itu sudah termasuk PPN ya, Pak ya. Oke, jadi masih terjangkau kantong. Masih terjangkau. Kalau rata-rata mie itu kisaran di 20.000. Masih Mie aman kisaran. ya, Pak ya. Aman di Aman. pelajar mahasiswa bolehlah sekarang ya. Kopi hitam 10.000 aja. Nah. Nggak perlu mahal-mahal. Yang penting itu kita euforianya seru, di situ ramai, kita santai-santai di depot kita, ngobrol-ngobrol, nyantai, itu aja yang kita harapkan. Kalau memang es itu kita sediakan karena beberapa pasti kayak misalkan bawa anak kecil itu kan nggak mungkin. Lebih nyaman ya berarti ya? Lebih nyaman. Kita memberikan kenyamanan untuk customer kita, namun yang order juga luas karena kita mempersiapkan untuk konsumen kita yang merokok. Gitu. Ya, ya. Kalau yang satu lebih luas itu kapasitas mejanya itu ada 19. Berarti dikalikan 4 kursi, totalnya kurang lebih 76 kursi. Ya, Itu dipersiapkan kalau buat nanti ke depannya ya buat meeting. Tapi kan kita sekarang tidak mumpuni untuk membuka reservasi. Sementara ya kita pakai untuk umum semuanya, seperti itu. Oke. Nah, ini yang menarik ini tagline-nya ini ya. Depot Tanjung Api ini kalau nggak salah tagline-nya selera tuan dan nyonya. Selera tuan dan nyonya, betul. Mungkin Mas Oni bisa menjelaskan ini kenapa mengambil tagline selera tuan dan nyonya. Selera tuan dan nyonya yang pasti kita menghormati dengan sangat customer yang datang. Kita ingin mengagungkan customer cowok atau cewek kita mengambil tagline itu supaya lebih sopan dan lebih mengagungkan customer sebagai tamu istimewa kita. Nah, ini bicara masalah persaingan. Nah, sekarang kan banyak sekali model kayak ini. Nah, seperti apa sih Mas Aldis melihat persaingan depot atau apa ya istilahnya ya, tempat makan lah Ya, di Surabaya khususnya. Kalau di Surabaya ini kan ibarat ekonominya itu Red Ocean Surabaya. Kenapa Red Ocean itu persaingan sangat ketat sekali, banyak sekali kompetitor yang setara dengan kita. Namun kita tidak pernah menganggap itu sebagai kompetitor karena kita fokus ke kekuatan kita sendiri. Yang lebih penting kita selalu memperbaiki sehingga kita bisa memuaskan konsumen kita. Kalau tidak puas ya pasti ada Pak, kan karena kita selalu berproses ya dari awal kita buka sampai sekarang pun pasti ada. Cuma ya serinya berjalan kita evaluasi terus berkurang ya tetap harapan saya dari tim Tanjung Api terus berevaluasi dengan kritikan dari customer, semoga kedepannya kita benar-benar tidak ada kritikan dan bisa melayani lebih maksimal lagi ke customer. Oke. Nah, ini saya pernah ke situ. Konsepnya ternyata open kitchen ya. Ya. Mengapa kok memilih open kitchen, Mas Aldi ditambahi? Ya sebagai human interest juga sih. Iya. Orang kalau melihat ada berproses kan juga enak. Apalagi kita tahu ya yang dimasak seperti apa ya. Prosesnya seperti apa itu salah satu keunikan juga. Kita makan juga lihat prosesnya. Nah, yang perlu kita jaga juga kebersihannya. Nah, ini yang penting ini. Yang penting bisa kebersihannya. Terus kalau suasananya kita dari customer kelihatan itu kan ada human interest di situ. Oke. Itu. Masih bersama Depot Tanjung Api. Nah, Mas Oni, dulu kan sempat viral juga ya tentang antrian agak lama dan sebagainya. Yeah. Sempat netizen komplain atau pelanggan komplain. Nah, kondisi dan situasi
terbaru seperti apa Mas Oni? Terbaru yang pasti kita benahi dulu secara internal kita Pak, mulai operasional sampai di dapur prosesnya seperti apa. Sedangkan kita sekarang udah lebih berjalan lebih lancar. Saya pastikan di pembayaran, setelah pembayaran customer, order pembayaran, kemudian di meja itu saya pastikan nggak sampai 20 menit. Kalau proses yang menu-menu lain memang kita butuh proses untuk memasak Pak. Produksinya itu saya pastikan 20 menit sudah ready di atas meja. Karena banyak customer kan. Betul. Mungkin awal-awal antusias warga Surabaya sangat. Iya, mereka ingin mencoba. Iya, apa sih betul. ini Depot Tanjung Api? Iya. Setelah nyoba, oh enak ya, balik lagi pasti. Iya pasti. Nah, itulah memang konsumen. Nah ini banyaknya konsumen juga mempengaruhi tempat parkir ini. Kan banyak yang nggak bisa masuk di dalam. Monggo Mas Aldis bisa menjelaskan seperti apa? Yang pertama saya juga mohon maaf Ya. sebesar-besarnya untuk siapa saja konsumen Depot Tanjung Api yang ingin masuk tetapi tidak mendapatkan tempat. Karena semuanya di luar ekspektasi saya Pak ya. Terutama sebenarnya saya pikir udah luas. Dengan kapasitas 25 mobil dan ratusan motor lah. Ya. Tapi faktanya yang terjadi masih melebar ke jalan-jalan di depan. Ya, oke. Ya mohon maaf sekali lagi untuk konsumen kami, namun kita juga memberikan pelayanan yang baik lah Pak. Kita arahkan di depan, kita juga berkolaborasi dengan parkir sekitar gitu untuk Oke. konsumen kita dilayani dengan baik gitu. Ya. Kita maksimalkan. Oke, Mas Oni. Oke. Ke depan ini kan tijaannya di Surabaya mungkin. Apakah sudah ada planning lain untuk Depot Tanjung Api ke luar Surabaya? Iya, kalau planning lain pasti ada Pak. Oke. Tapi untuk pastinya di mana kapannya nanti ditunggu saja. Masih fokus di Surabaya dulu. Masih ya? fokus di Surabaya dulu karena kita baru buka 1 bulan ya. 1 bulan betul, 1 bulan. 1 bulan sudah ruame ya. Alhamdulillah Nah, Pak. ini menjelang Ramadan ini pastinya lebih ramai lagi ini. Persiapan khusus mungkin dari Depot. Itu pastinya kita akan menyusun strategi Pak, strategi baru untuk menyiasati Ramadan. Karena kalau sekarang kita tidak menerima reservasi, tapi pastinya nanti Ramadan kita menerima reservasi. Oke. Karena itu lebih akurat untuk operasional kita. Ya. Tapi tetap di bawah tetap melayani umum ya mungkin ya. Ya umum mungkin kita Yang tidak kasih berpuasa kuota. atau teman-teman yang tidak berpuasa. Oh ya, kita kasih kuota untuk tempat kita kan kurang lebih 100 sekian meja Pak ya. Itu 50% kita buka reservasi khusus untuk berbuka bersama. Ke Depot Tanjung Api, rasakan sensasi menu Nusantara, menu Asia dengan suasana yang berbeda. Di lokasi tengah kota, tempatnya luas, parkir luas, bisa datang kapan saja dengan orang tua, mau anak-anak, segala kalangan kita siap menjamu tuan dan nyonya. Luar biasa. Penutup Mas Aldis mungkin? Penutup ya untuk saat ini kalau masih ada pelayanan yang kurang tepat di Depot Tanjung Api, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih apresiasi dari seluruh kalangan mulai warga sampai pejabat yang sudah mampir, itu sangat berarti bagi kami. Support itu selalu membuat kita untuk bangkit terus, penyemangat kita. Pokoknya jangan sungkan untuk komplain ya, Iya. kalau ada yang nggak tepat ya. Kalau ada kendala apa-apa, silakan kita juga membuka untuk kritik dan saran. Itu selalu kita tanggepin satu persatu. Apa kendalanya langsung turun ke lapangan untuk segera dibenahi gitu. Karena dengan kapasitas sebesar itu mungkin tidak maksimal, tapi kita berusaha untuk memaksimalkan. Dalam artian poinnya kan banyak Pak ya, permasalahan selalu ada, tapi dari situ kita selalu untuk memperbaiki, untuk evaluasi untuk karyawan sampai manajemen kita perbaiki untuk Tanjung Api kedepannya lebih baik lagi. Oke, luar biasa. Cukup ya Mas Oni ya. Terima kasih Mas Oni dan Mas Aldis sudah kasih. mampir di podcast Memorandum TV. Sama-sama. Sahabat Memorandum TV, demikian podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.